perjalanan yang luar biasa dari Senin, Selasa terus dikocok-kocok, belum keluar dari mother candle-nya. Kira-kira gold tuh bakal kemana seminggu ini? Yuk kita bahas di video ini. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk tanggal 19 Juni 2024. Hari Rabu ini adalah timing transisi dari busur ke target. Bahkan semalam gold kembali pullback lanjutlah ke atas lagi setelah dia ngedrop dari 20-an turun ke 06 lanjut lagi ke atas sekarang ke 29. Benar-benar retail tuh dikocok-kocok. Jadi kita langsung mapping aja, tapi sebelum mapping gue mau terima kasih buat XM yang udah mensponsor video ini, dan gue mau info kalian buat kalian yang lagi mencari broker, terutama broker yang ngasih deposit bonus. Ini ada XM ya, mereka mengadakan promo deposit bonus hingga $500 plus 20% lagi hingga 4.500. Jadi kalau misalnya kalian itu deposit dan modal kecil, kalian bisa manfaatkan deposit bonus ini karena ini sangat membantu ya. Of course ini dibilang bonus sudah dapat ditarik dan hanya profit yang dapat ditarik. Jadi dengan adanya bonus deposit ini memberikan fleksibilitas kalian, marginnya bisa bertambah dengan modal yang terbatas juga. Tapi konsekuensinya kalian bisa buka posisi dengan lot yang lebih besar. Pastinya harus dijaga juga money managementnya supaya nggak margin call. Tapi menurut gue ini added advantage banget. Dan di sini juga ada XM Competition, kalian bisa cek linknya di kolom video description di bawah. Karena buat kalian ini pasti manfaat banget. Langsung lanjut kita ke mappingnya. Oke, secara kopta kita langsung point out aja weekly timing sekarang ini seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya yang di hari Sabtu kemarin itu. Weekly timing itu kita di HSH semester, HSH quarternya down, oke. Dua-duanya ngarah ke bawah karena ini di penghujung Juni. Tapi dari sisi bulan, kita ada di target monthly ya. Jadi kita ngarahnya ke atas. Nah, dari poin ini, kita ngelihat sekarang untuk daily sendiri, kita ada di timing transisi. Karena ini adalah hari Rabu, maka timing transisi dari busur ke target weekly. Target weekly ada di mana? Di atas. Karena weekly-nya up. Oke? Langsung kita turun ke bawah. Ini adalah gambar yang udah gua share di hari Sabtu, video Sabtu lalu. Oke? Kita punya beberapa skenario di mana gue menggambar kalau misalnya skenario yang pertama itu adalah week-nya berjalan dengan normal. Kita perhatikan ini week-nya berjalan dengan quite oke ya, mengikuti skenario yang warna hijau. Jadi instead of week-nya dia kejar atas dulu, ternyata week-nya itu dia kejar bawah dulu. Ini kita perhatiin yang hijau ini, dia ngambil ke bawah, bikin busur sampai 2306 lagi ya. 2306. Ini pun kalau misalnya gue sempat bilang ya, kalau di hari Jumat kalian ada sangkut sell di sekitar 2330-an, ternyata kalian bisa keluar dengan aman. Karena apa? Di hari Senin pun kalian bisa keluar aman ya. Ini sempat ke 2312, ke 2316 itu menurut gue udah dapat banget tuh 2330 ke 2316 udah 140 pip. Bahkan kemarin kita sampai 2306 lagi. Jadi kita ini range-nya lebar dan harganya masih di situ aja. Tapi kalau kita ngelihat harga seperti ini, berarti kita bisa buang yang oranye karena skenario ini nggak berlaku, tapi kita ngambil yang skenario yang hijau. Artinya apa? Dari sisi pergerakan kemarin, ya, pergerakan kemarin, kita perhatikan sekarang menyisakan daily yang hukum jikanya up dengan RPS yang ideal. Pivot daily kita ada 2323. Kemudian S1 daily ada di 2313, LB daily-nya ada di 2306. Kemudian HB daily ada di 2333 dan RH1 daily ada di 2340. Oke? Apa yang terjadi kemarin, kenapa bisa dia pullback ke atas lagi? Oke? Kalau misalnya kita perhatikan, ini di sesi Eropa ya, di sesi Eropa market udah lebih dulu ngambil LB daily. Jadi hukum jika daily yang hukum jikanya down itu selesai tugasnya di market Eropa. Nih, di jam 5 dia ngambil LB daily-nya. Setelah dia ambil liquidity yang ini, sell side liquidity yang ini, kemudian dia lanjut untuk ngambil buy side liquidity yang di sini dan kemudian di sini di Asia. Oke, high Asia dan high Eropa diambil dan daily-nya breakdown. Artinya apa? Low before-nya diambil, high before-nya diambil.
gitu. Jadi dua area yang diambil sehingga daily-nya closing up. Kalau menurut pandangan gua, market ini kan masih choppy sekali ya. Ini kalau kita perhatikan, kita masih ada dalam candle NLP. Ini adalah 2387. Oke. Dan di bawah 2286. Ini adalah range yang sangat lebar. Jadi pergerakan dari kemarin ini masih bentuk naiknya kompresi ya. Masih ada dalam range 2352. Ini juga masih ada base-nya daily yang juga lumayan kuat, 2360 sampai 2326. Lihat ya, ini masih di sini. Dia coba masuk, naik, dia di reject, naik, coba naik lagi, di reject lagi, ini naik lagi, dia masih mencoba untuk, ini juga ada area 2325 sampai 2342, ini ada wick ya, shadow ya, artinya di sini ada juga price inefficiency di daily-nya. Probably kita bisa expect adanya liquidity grab di high before weekly gitu, yaitu ada di 2341. Yang kalau kita perhatiin ini R1 daily juga dekat sama HB weekly. Oke. Jadi probably kita bisa turun ke H4. H4 ini juga masih sideways lebar sekali. Ingat ini sideways lebar sekali. Kita masih bermain-main di area di sini ya. Nih. Di sini lebar banget guys. Jadi hati-hati kalau kalian mau TP panjang. Tapi kalau kalian TP pendek-pendek aja, menurut gua kita udah dapetin 100 pip, 140 pip itu dapat di tangan dengan mudah. Hanya kita perlu pantau areanya seperti apa. Oke. Di sini kita pantau dari sisi Koptah gitu, maka kalau misalnya kita expect dari point of view Koptah, daily hukum jika yang up dengan transisi target dari busur ke target weekly, maka kita bisa mulai pantau area pivot daily, ya kan? Sampai S1 daily. Di sini ada pivot weekly juga, maka di sini bisa menjadi area pantulan juga 2316. Untuk kemudian kita minimal kejar HB daily-nya di 2333 atau bahkan sampai 2340. Karena kalau kalian ingat 2340 di H1 itu juga ada sedikit fair value gap ya yang belum ditutup. Maka itu bisa menjadi area liquidity gap yang oke untuk menjadi target kenaikan terdekat. Oke. Berarti dari situ, kemudian untuk dari sisi market structure, kalau gua ngelihat dari sini kita turun ke H1 sebenarnya bentar ya. Nah, di H1 sendiri kita ngelihat beberapa kali ada setup CB1 sell ya. Ini adalah setup pertama yang gue tandain. Di sini kita ngelihat kalau misalnya ini break, oke. Di sini dia baru sampai TP1-nya 1618. Sekarang dia kembali naik lagi, kemudian masuk ke area initial break-nya gitu. Nah, ketika kita melihat area initial break ini, maka kita bisa lihat apakah reaksinya seperti apa. Ini kemarin sempat masuk di 2333, kemudian reject turun ke 2326. Sekarang masih konsolidasi gitu. Oke, jadi area ini sempat bisa kita pantau ketika dia belum break area 2335 close body di atas 2335, maka kita bisa expect dia masih lanjut turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia break di sini, maka target ini ada fair value gap H1 kecil di sini ya, area 2339 sampai 2342 kayak gitu. Jadi next bisa area di sini cocok dengan area R1 daily yang tadi ya. Di sini kita bisa tunggu aja. Kalau misalnya kita lihat di sini ada rally base rally. Rally base rally, maka ini 2326, 2322 bisa menjadi area pantau. Apakah market bisa turun ke sini, kemudian dia mantul lagi, atau dia malah mau agak ke bawah. Kayak gitu, lanjut lagi ke bawah. Itu yang perlu kita pantau di H1 ya. Karena ini kita sistemnya intraday untuk analisa di video ini gitu. Kemudian untuk Bollinger Band, probably kita bisa lihat, kalau lihat kita perhatikan Bollinger Band di daily, kita perhatiin di daily ini dia masih ada di area, ini masih di area re-entry daily-nya. Re-entry daily itu ada di atas ini ya. 2332. Jadi ini masih bolak-balik aja. BB masih di bawah mid BB. Kemudian dia momentum, kemudian dia turun, ambil re-entry, nggak sanggup untuk momentum, mulai MHV, kemudian dia coba lagi mantul di MA low, naik lagi ke atas. Sekarang coba untuk retest MA high. Kalau misalnya dia nggak berhasil, dia akan mantul lagi ke 2311. Kalau misalnya gagal, maka dia akan kejar atas upper Bollinger gitu.
Di H4 kita ngelihat dia belum juga ekstrim, oke, belum juga ekstrim, tapi dia harus terjadi CSAK buy. Jadi selama di H4-nya itu belum ada momentum buy, maka daily-nya masih bisa turun dulu, ya kan di sini. Karena ketika H4-nya ekstrim momentum buy, maka daily pasti CSAK buy, gitu. Untuk di H1 kita ngelihat dia masih di upper band, dia turun di sini ke bawah, dia momentum buy, ya kan, naik ke atas. Sekarang coba lagi di entry, apakah kita ngelihat dia akan kejar momentum lagi 2338. Kalau nggak kuat, maka dia akan ke bawah uji lower Bollingernya. Oke, jadi kalau dari sisi gue sekarang kita bisa ngelihat transisinya, sabar dulu. Kita kalau misalnya kalian mau entry, ya sabar, cari area-area yang oke. Pantau area rally base rally di sini, kemudian lihat lagi di bawahnya. Kalau turun ke M15, ini juga ada, nih 2318 dekat dengan S1 daily, ya. Ini ada shadow wick dikit, ini juga ada rally base rally lagi. Maka bisa pantau area-area sini, sabar, tunggu konfirmasi. Jika terjadi, ini kan turun begini ya, turun ke bawah, ada change of character di sini, baru entry untuk ke atas, gitu. Menurut gua itu adalah setup yang oke ketika kalian mau entry di market. Atau of course, kalian mau sebar jala dari pivot sampai S1 selama MM-nya dijaga dan buang jika dia ada di bawah LB daily close candle. Oke, segitu aja video gua. Buat kalian yang pengen belajar juga bisa mampir ke YouTube gua, join di sini ada eksklusif konten yang hanya 40.000 per bulan. Kalian bisa pelajari karena kalian bisa belajar akses untuk belajar Koptah. Di sini ada semua. Probably gue belum memang update videonya lagi, tapi soon gue akan update videonya supaya teman-teman bisa refresh. Tapi di sini pun ada banyak hal yang kalian bisa pelajari. Mungkin butuh waktu juga untuk memahami semuanya, tapi kalian bisa tonton sepuasnya berulang-ulang sama kalian subscribe. Oke? Jangan lupa di like dan komen juga pandangan kalian soal gold hari ini akan bagaimana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!